Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kami ucapkan selamat bergabung di sekolah yang baru, di sekolah yang kalian inginkan, sekolah yang kalian cita-citakan. Ini mengucapkan selamat kalian yang sudah diterima di sini. Dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun ini. Walaupun kita tahu bahwa pelajaran di tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di negara kita dan negara-negara yang lain juga sedang tertimpa yang namanya corona atau COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak akan terjangkit penyakit ini. Amin. Nah, di sini perkenalkan, saya Bu Sri Wahyuni, seringkali dipanggil dengan Bu Yuni. Nah, perkenalannya cukup dengan nama Bu Yuni saja ya. Kemudian di sini Bu Yuni akan menyampaikan bagaimanakah kiat-kiat untuk belajar fisika yang enak. Nah, karena fisika itu biasa disebut dengan pelajaran yang sulit, pelajaran yang tidak disukai, pelajaran yang bikin pusing dan lain sebagainya. Tetapi anak-anakku jangan khawatir ya, jangan khawatir bahwa yang namanya pelajaran itu tidak hanya fisika yang susah. Semua pelajaran itu susah ketika kita tidak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar, apapun pelajarannya, insya Allah kita akan bisa ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, ada beberapa hal yang akan Bu Yuni sampaikan terkait dengan pelajaran fisika, khususnya Bu Yuni yang mengampu. Ya, untuk pelajaran fisika nanti yang akan kita pelajari ya, kita masih dalam pembelajaran daring ya. Yang akan kita pelajari untuk yang bab pertama itu adalah besaran dan satuan. Kemudian yang kedua nanti ada gerak ya. Gerak itu banyak. Gerak itu meliputi ada gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola dan seterusnya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada pelajaran yang sesungguhnya, nah ini yang harus kalian pahami. Seringkali anak-anak itu menyampaikan pelajaran fisika itu susah. Ya, susah. Ya memang iya susah. Kenapa susah? Karena kalian tidak mau belajar dan menganggap bahwa kalian itu tidak mampu. Itu salah, bukan begitu. Kalian harus percaya diri bahwa kalian itu mampu. Kalian harus percaya bahwa pelajaran fisika itu tidak susah. Pelajaran fisika itu bisa. Bukan mudah, tetapi kalian itu bisa. Ya, bisa. Caranya bagaimana? Tentunya kalian di SMP sudah pernah disampaikan oleh guru kalian ketika di SMP, belajar ya, belajar. Sebenarnya kalau misalkan ada guru PPKN menyampaikan belajar, nanti guru matematika kalian belajar, kemudian guru sejarah belajar, artinya apa? Bahwa semua pelajaran itu supaya kita bisa, kita harus belajar. Belajar itu macam-macam modelnya. Setiap anak akan memiliki model belajar yang berbeda, tidak sama. Contoh, kalau saya belajar dengan cara sering membaca, walaupun sedikit membaca. Ada yang sukanya dengan mendengarkan musik, ada yang sukanya dengan tiduran misalnya ya, macam-macam. Yang penting it's okay, yang penting kalian belajar. Nah, bagaimana khususnya untuk fisika kiat-kiatnya? Kalian itu mesti harus tahu bahwa sebenarnya fisika itu mengasihkan gitu loh. Fisika itu mengasihkan.
Karena apa? Di lingkungan kita itu sebenarnya adalah eh, termasuk pelajaran fisika. Sebagai contoh, kita ini sedang berbicara di media seperti ini juga ada hubungannya dengan fisika. Ya, saya duduk, kalian duduk, juga ada pelajaran fisika. Ketika kalian mengangkat air galon, itu juga fisika. Kalian menarik meja, itu juga fisika. Nah, itu contoh kecil ya, contoh fenomena kecil yang terjadi di lingkungan kita. Misalkan ya, saya punya apa ya, kacamata. Nah, ini kacamata. Saya punya kacamata, saya memakai kacamata. Kenapa saya pakai kacamata? Kalau membaca, saya pakai kacamata. Kalau saya tidak membaca, saya lepas. Kalau saya lepas, saya mau membaca, saya tidak bisa melihat. Ini juga fisika. Ya, jadi semua peristiwa yang ada di sini itu bisa dikaitkan dengan fisika. Ya. Kemudian hujan itu juga ada hubungannya dengan fisika. Nah, jadi fisika itu sebenarnya juga sesuatu yang mengasihkan. Di SMP kalian mengenal yang namanya hukum Newton. Nah, hukum Newton itu juga, hukum Newton itu apa toh? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana toh? Nah, yang kita terapkan di mana? Nah, itu banyak hukum Newton yang kita terapkan. Kalian duduk, kalian berjalan, itu fisika, Nak, ya. Belajar fisika di sekolah itu sangat bermanfaat secara langsung bagi kita. Teori dan konsep fisika yang sederhana itu seringkali diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Di SMP pun, di SD pun sebenarnya sudah ada, cuman tidak ada istilah fisika, tetapi pelajaran IPA. Ya. Kemudian kalian menganggap bahwa fisika itu susah atau sulit, itu sebenarnya keliru. Ya, keliru, jangan. Kalau kamu sudah menganggap bahwa fisika susah atau sulit, ya akhirnya jadi susah atau sulit juga. Akhirnya apa? Ujungnya adalah kalian tidak berminat untuk mempelajari fisika. Nah, bagaimana supaya kalian itu menganggap bahwa fisika itu tidak susah? Tentunya yang paling pokok adalah kuncinya apa? Belajar, ya. Nah, belajar. Nah, tapi nih Buni berikan tipsnya ya. Ada beberapa tips, mungkin sekitar 7 lah ya. 7 tips. 1. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buang pikiran atau dalam benakmu bahwa fisika itu susah atau sulit. Yang harus kalian lakukan dalam pikiran kamu adalah ya, yang harus kamu tanamkan bahwa fisika itu bukanlah fisika yang susah, karena fisika itu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, berarti bagaimana? Kalian menganggap bahwa fisika susah, nanti akhirnya jadi susah. Buang jauh-jauh. Saya bisa, gitu kan. Saya bisa. Pertama itu yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, pelajari materi dasar dan yang mudah. Maka tidak ada pelajaran di awal itu langsung pelajaran, misalkan ya fisika itu langsung yang susah. Enggak ada. Pelajaran di awal pastilah pelajaran yang mudah. Contoh tadi ya. Pelajaran yang bab pertama akan kita bahas itu besaran dan satuan. Di SMP sudah ada. Bahkan di SD pernah diajarkan. Maka di sini pelajaran yang paling mudah dulu ya. Materi yang paling mudah dulu yang kalian pelajari, yang dasar. Ya. Kuasai dulu materi yang mudah. Kemudian contoh-contohnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kenapa? Kalau pelajaran tidak hanya pelajaran fisika, bahwa
kita itu harus sering belajar. Ya, harus berlatih dan berlatih. Kalau kalian itu tidak berlatih, maka tidak hanya pelajaran fisika yang susah, semua ya, maka harus sering dibaca. Walaupun sebentar kalian belajar membaca, menyelesaikan materi atau soal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, Apa toh? Kemudian yang ketiga, baca materi fisika yang dipelajari dengan baik. Ya, biasakan terlebih dahulu sebelum Bu Yuni mengajar. Ini anaknya Bu Yuni.